Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Lampung Selatan. Nama saya Teguh dari SMP Negeri 1 Atap 1 Candipuro. Saya Dina Septiana dari SMPN Negeri 1 Waisulan. Dan saya Sari Berliana Devi dari SDN Rantau Minyak. Kami di sini akan mempersembahkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum Bu Dina. Bagaimana kabarnya Bu Dina? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Teguh. Alhamdulillah saya sehat. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Dina. Bu Dina, hari ini kita akan melaksanakan sesi coaching ya. Tapi sebelum kita mulai masuk ke sesi coaching, di bagian awal ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih untuk Bu Dina. Yang pertama, saya mau terlebih dahulu mendiskusikan tentang rubrik penilaian untuk sesi coaching kita pada hari ini. Nah, pada sesi coaching kali ini saya juga nanti akan mengamati dan juga memberi penilaian terhadap proses coaching antara Bu Dina sebagai coach dan juga nanti dengan coach yang Ibu Dina coaching ya. Rubrik penilaian itu nanti akan mencakup kesesuaian coaching Ibu dengan alur tirta. Kemudian juga saya akan menilai apakah Bu Dina sebagai coach itu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach dan juga nanti mengenai bagaimana coach tersebut merespon, menjawab, menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Bu Dina sebagai coach. Jadi jangan lupa ya, supaya Ibu nanti selalu berpegang prinsip pada prinsip-prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coachingnya. Pertanyaan pertama nih Bu, kompetensi apa sih nanti yang ingin Bu Dina kembangkan pada sesi coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu freelance, mengembangkan secara kreatif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nih kepada coach Pak. Oke, berikutnya nih Bu Dina, kompetensi mana nih nanti yang akan Bu Dina kembangkan secara spesifik yang nanti akan saya observasi di antara itu semua? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah kemampuan untuk mendengarkan kunci dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Nah, yang terakhir nih Bu Dina ya, apa indikator dari keberhasilan atau ketercapaian tujuan coaching dari Bu Dina hari ini? Saya ingin kunci saya bisa menemukan solusi Pak, dan juga langkah konkret dari permasalahan yang akan dibahas. Iya, betul. Iya, baik. Kalau gitu untuk sesi yang sekarang kita cukupi dulu Bu Dina ya. Saya sudah mencatat nih semua pemaparan Bu Dina tadi yang sudah Ibu sampaikan. Sekarang silakan Bu Dina melakukan sesi coaching. Saya berharap semoga semuanya berjalan dengan lancar. Nanti saya akan ada di sana untuk mengamati dan mengobservasi gitu. Baik, Pak. Semangat Bu Dina ya. Baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Serli. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bu Dina. Bagaimana kabarnya nih Bu Serli? Alhamdulillah sehat Bu, bagaimana dengan Bu Dina sendiri? Alhamdulillah, saya juga sehat. Nah, bisa kita ngobrol sebentar Bu Serli? Iya Bu, bisa. Kebetulan ada yang ingin saya sampaikan nih untuk kegiatan diskusi kali ini Bu. Oh iya? Oh boleh, silahkan. Apa nih yang mau diobrolin? Begini Bu, sebenarnya saat ini saya sedang memikirkan salah satu siswa yang ada di kelas saya nih Bu. Namanya ada apa dengan siswa tersebut? Perilakunya itu loh Bu, suka seenaknya sendiri, baik kepada guru maupun kepada temannya. Oh begitu, kalau boleh tahu contoh yang spesifiknya seperti apa sih Bu Serli? Seperti yang kemarin terjadi tuh Bu, saya kan sedang menjelaskan di depan kelas ya. Nah, tiba-tiba terdengar suara siswa perempuan saya yang menangis. Kemudian saya dekati dan saya tanya, ternyata dia itu dipukul Bu oleh siswa laki-laki yang saya khawatirkan tadi. Dan itu terjadi karena dia tidak mau meminjami pulpen kepada siswa laki-laki tersebut. Lalu apa yang Ibu lakukan mengetahui peristiwa seperti itu? Sudah pasti saya tegur ya Bu ya, namun dia malah keluar kelas tanpa izin kepada saya. Oke, jadi perilaku siswa yang mengganggu teman dan tidak sopan kepada Ibu ya, yang membuat pikiran Ibu ini menjadi terpikir gitu ya, tidak pikiran ya. Iya Bu, betul. Padahal saya sudah membuat keyakinan kelas terkait nilai kesopanan dan saling menghargai di awal tahun pelajaran baru.
Bahkan saya sudah melakukan sosialisasi dan diseminasi terkait budaya positif pada seluruh siswa loh Bu, melalui metode ceramah. Bahkan saya juga sempat memanggil wali muridnya ke sekolah, namun mereka juga tidak tahu harus berbuat seperti apa lagi. Karena menurut mereka sudah cukup agak susah begitu Bu untuk menangani anak mereka sendiri. Oke, saya paham. Namun pagi ini kita cuma punya waktu sebentar ya Bu ya. Waktu kita nggak lama, sekitar 10 sampai 15 menit. Kira-kira apa nih yang Ibu ingin dapatkan dari pertemuan kita hari ini? Saya ingin merubah Bu, saya ingin memperbaiki perilaku siswa tersebut supaya nantinya dia itu bisa tumbuh dan berkembang sesuai potensi yang dimilikinya, sehingga saya ingin mendapatkan langkah-langkah ataupun solusi nih yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki perilaku siswa tersebut Bu. Oke, jadi langkah apa lagi itu Bu yang akan Ibu terapkan untuk memperbaiki perilaku siswa tersebut? Iya Bu, benar, sebab setiap siswa saya yakin memiliki potensi yang unik ya Bu ya, dan sebagai guru sudah seharusnya saya menuntut segala kodrat yang dimilikinya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, betul sekali itu Bu. Memangnya menurut Ibu, murid yang selamat dan bahagia itu yang seperti apa sih? Kalau menurut saya nih ya Bu ya, siswa yang selamat dan bahagia itu siswa yang bisa mengekspresikan dirinya Bu dengan cara yang positif dan mampu mengelola diri dengan baik saat berada di dalam suatu kelompok ataupun saat ia sedang sendiri Bu. Oke, jadi yang bisa mengekspresikan diri secara positif gitu ya Bu ya, dan mampu mengelola diri di saat sedang bersama suatu kelompok ataupun sendiri ya Bu ya. Iya Bu, betul. Kemudian kalau diminta untuk memberikan nilai dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu perilaku tersebut itu berada di angka berapa nih Bu? Kalau sekarang ya Bu ya, menurut saya siswa tersebut itu perilakunya berada di angka 4 Bu. Sebab di kelas sebelumnya ia juga memiliki riwayat perilaku yang sama sampai seperti sekarang ya Bu ya. Ditambah lagi orang tuanya itu berpisah dan dia itu hanya tinggal bersama ayahnya, yang posisinya ayahnya itu juga bekerja Bu, jadi tidak selalu bisa di rumah Bu. Oke, jadi begitu ya Bu ya. Ternyata cukup berat juga ya Bu ya tantangannya untuk merubah dalam memperbaiki karakter siswa tersebut. Iya Bu, betul sekali, tidak semudah membalikan telapak tangan, terasa sangat berat. Oke, tentunya kalau dilihat dari latar belakang siswa tersebut, untuk mencapai angka 10 itu kayaknya sulit sekali ya Bu ya. Setidaknya ingin melihat dia di angka berapa ya Bu Sherly? Ya kalau dengan kondisi yang sekarang ya Bu ya, mungkin di angka 6,5 sudah cukup sih Bu. Oke, kalau menurut pengamatan Ibu sendiri, siswa itu ingin diperlakukan yang seperti apa sih? Ya kalau menurut saya sih dengan diajak ngobrol dari hati ke hati Bu di ruangan terpisah pada waktu tertentu supaya dia merasa nyaman dan bisa mengungkapkan isi hatinya. Oke, jadi perlu ngobrol begitu ya Bu Sherly ya, sendiri gitu ya, eksklusif gitu ya, tanpa ada orang lain begitu Bu ya. Iya Bu, benar, supaya nanti kami itu bisa lebih terbuka, jadi dia nanti akan mengungkapkan perasaannya. Sekaligus saya mau ngecek nih Bu, apakah angka 4,5 itu hanya asumsi saya atau memang faktanya. Oke, bagus sekali Bu Sherly. Menurut Bu Sherly nih, kira-kira obrolan dari hati ke hati waktu yang terpisah tadi bisa direalisasikan tidak dengan Bu Sherly? Seharusnya sih bisa Bu, hanya saja saya perlu mencari waktu yang tepat sih untuk melaksanakannya. Oke, bisa ya Bu ya. Menurut Ibu, kapan sih waktu yang tepat untuk merealisasikan upaya tersebut? Mungkin saat istirahat saya bisa mengajak siswa tersebut ke perpustakaan kemudian berbicara, atau setelah jam pembelajaran ya Bu ya, supaya tidak ada yang mengganggu di ruang kerja saya untuk berbicara dengannya. Oke, bagus Bu Sherly. Lalu pelaksanaan mana nih yang Ibu pilih dan lakukan dalam waktu dekat ini?
Sepertinya sih situasi yang kedua ya Bu ya, sebab saat istirahat tentunya dia kan butuh waktu rehat ya Bu ya. Jadi akan saya laksanakan ketika jam pelajaran berakhir. Oke, kira-kira kapan nih Bu Serli akan merealisasikan ini? Kalau saya sih rencananya minggu-minggu ini ya Bu ya, supaya saya segera menemukan akar permasalahan dari siswa tersebut. Oke, bagus sekali Bu Serli. Kita sudah ada di penghujung acara, di penghujung waktu, karena waktu kita sudah habis ya Bu ya, sudah kurang lebih 15 menit. Apa nih yang Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini? Yang saya dapatkan tentunya solusi ya Bu ya, terkait upaya apa yang bisa saya lakukan untuk merubah dan memperbaiki perilaku siswa saya tadi. Dimana tadi kan sebelumnya saya sempat bingung dan ragu harus melakukan perbuatan ataupun tindakan yang seperti apa pada siswa tersebut ya Bu ya. Oke, ya betul sekali Bu. Kalau begitu saya rasa cukup Bu ya. Saya berharap Ibu bisa merealisasikannya nanti kepada murid Ibu. Saya tunggu obrolan berikutnya nih sama Bu Serli ya. Sampai di sini ya pertemuan kita saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dina. Sama-sama Ibu Serli. Baik, assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam Kak Teguh. Bagaimana Bu Dina tadi? Sudah selesai ya coachingnya? Alhamdulillah, coaching saya tadi sudah selesai Pak. Alhamdulillah. Nah, tadi kan saya sudah melakukan observasi ya Bu ya terhadap kegiatan coaching yang dilaksanakan Bu Dina. Saya punya beberapa pertanyaan nih Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan dari kegiatan coaching tadi? Kaitannya dengan indikator ketercapaian yang sudah Bu Dina susun. Selama coaching tadi saya sudah melakukan dengan berdasarkan alur tirta Pak, yaitu tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya juga menggali kompetensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya Pak. Baik, bagus sekali Bu Dina ya. Jadi Bu Dina sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta ya. Tadi saya juga mengamati Bu Dina sudah menanyakan tujuan, sudah menggali identifikasi permasalahan yang dialami oleh coaching. Bu Dina juga tadi saya perhatikan sudah berhasil mengarahkan coaching supaya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialami oleh coaching tersebut. Bahkan tadi Bu Dina juga sudah membuat coaching berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab dan juga komitmen agar rencana aksi yang disusun oleh coaching itu bisa dilaksanakan. Itu bagus sekali Bu, luar biasa ya. Selain itu saya juga tadi mengamati Bu Dina itu sudah fokus ya terhadap coaching. Itu berarti Bu Dina itu sudah menerapkan prinsip presence karena sudah memberikan kehadiran secara penuh gitu terhadap coaching. Selain itu tadi Bu Dina juga mendengarkan secara aktif, gestur tubuhnya, raut wajah Bu Dina itu menunjukkan bahwa Bu Dina peduli terhadap coaching. Itu penting juga tuh Bu Dina. Dan juga tadi Bu Dina sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya cukup berbobot kepada coachingnya. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan nanti ke depan semakin sukses Bu Dina ya, dan bisa memberikan manfaat yang lebih banyak pada rekan-rekan yang lain. Amin. Tapi saya masih punya nih Bu, satu lagi pertanyaan untuk Bu Dina. Boleh nanya dia? Boleh Pak. Nah selanjutnya nih, kompetensi apa yang ingin Bu Dina kembangkan setelah melakukan sesi coaching kali ini? Saya ingin mendalami atau memahami alur tirta Pak, agar di sesi coaching selanjutnya saya bisa lebih baik lagi. Betul. Yang tadi memang sudah bagus tapi akan dibuat lebih maksimal lagi gitu ya. Bagus sekali, saya mengapresiasi. Dan nanti kita terus berkomunikasi supaya sesi diskusi seperti ini bisa berlanjut ya Bu Dina ya. Baik Pak. Terima kasih untuk sesi yang hari ini, saya kira cukup. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Dina dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.